Itu katanya gaji Mbak waktu itu lebih besar daripada gaji suami waktu itu. Ketika itu ya sangat signifikan sebenarnya, cukup besar sehingga tapi sekali lagi Mas, kalau kami berjauhan pun itu ya, ketika itu saya pikir dengan gaji segitu pun saya pun tidak akan menjadi konglomerat ya, maksudnya mempertahankan gaji saya segitu kemudian ditambah dengan gaji suami, yang ada malah kami akan kosnya masing-masing. Setelah itu rumah tangganya tidak ternutrisi, itu loh, itu menurut saya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk memenangkan suami saya. Acara ini disupport oleh Paragon Corp dan Hawaii Waterpark Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini di samping saya kita sudah bersama Mbak Reza Amelia Sugiarto. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang hebat dan istri dari Kepala OJK Malang, Bapak Sugiarto Kasmuri. Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah, Sehat, terima kasih. Pak, kita ingin berbincang tentang banyak hal, di antaranya nanti soal karir Mbak yang di dunia internasional, lalu sampai memutuskan resign dan ikut mendampingi suami dalam bekerja gitu, Mbak. Tapi sebelum itu, ya, Mbak mungkin bisa diperkenalkan diri dulu dari lahir di mana, kecil sampai tumbuh dewasa seperti apa. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reza Amelia. Saya lahir di Jakarta 45 tahun yang lalu. Dan ketika saya usia umur 2 bulan, saya ikut orang tua pindah ke Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Ketika itu orang tua saya bertugas di sana. Di sana saya mengenyam pendidikan TK, kemudian pindah ke Banyuwangi, Jawa Timur, sampai saya kelas 4 SD, kemudian saya ikut lagi orang tua saya pindah ke Palembang, di mana saya menyelesaikan SMA saya di Palembang. Kemudian saya meneruskan studi saya S1 di University Kebangsaan Malaysia di jurusan International Business. Kurang lebih 2 tahun 10 bulan menyelesaikan S1 saya melanjutkan pendidikan di bidang perhotelan, International Hotel Management di Switzerland. Kemudian saya bekerja di sana, Mas. Kemudian saya melanjutkan bekerja di Amerika Serikat, juga di perhotelan ketika itu, sampai sekitar tahun 2003. Kemudian saya pulang, berkarir di Indonesia, di Bali ketika itu. Kemudian ketemu jodoh dan menikah, dan setelah itu saya ikut suami sampai sekarang. Menikah tahun berapa, Pak? 2004. Oh, 2004, siap. Berarti udah 20 tahun, Mbak ya? 2024 Insya Allah akan, ya. Ya, siap. Mbak, itu kan kalau saya di dunia itu kan di dunia perhotelan internasional, Mbak ya, jaringan internasional itu tentu gajinya kan besar. Nah, dan Mbak kenapa membuat keputusan sulit yaitu meninggalkan karir dan menemani suami gitu, Mbak? Kenapa enggak jauh-jauhan kayak orang pada umumnya gitu yang ketika sama-sama berkarir? Saya cerita dulu ya. Jadi sebenarnya kalau masalah gaji besar itu relatif ya Mas ya gitu. Tapi yang pasti prioritas hidup itu apa dulu? Itu yang harus kita pahami bersama. Kebetulan saya ini historical saya sejak kecil itu selalu orang tua itu bersama. Kemanapun ayah saya ditugaskan, ibu saya pasti ikut, mama pasti akan mendampingi gitu ya. Jadi sehingga contoh itu sudah ada gitu ya. Sehingga saya sendiri pun tidak mengconsider
hidup terpisah suami dan istri itu dulu yang konsep yang saya pegang gitu. Terlepas kemudian karir saya ketika itu cukup baik dan cukup menjanjikan ke depannya, tetapi ketika menikah dan suami ditempatkan ketika itu di Bank Indonesia di Jayapura, Papua, rasanya akan sangat sulit seandainya saya tetap pada ketetapan saya untuk tetap berkarir dan suami tetap melakukan berkarir di bidangnya dan kemudian kita jauh-jauhan gitu ya. Rasanya buat saya itu tidak ideal menurut saya gitu. Jadi ketika saya memilih untuk menikah harus ada yang saya menangkan. Nah, untuk itu saya memenangkan keluarga saya yang ketika itu baru saya bina. Begitu Mas. Kurang lebihnya. Jadi memang niat sebelum menikah itu memang ketika menikah nanti akan berkumpul dengan suami gitu Pak ya? Ketika menikah memang akan bersama suami dan kalaupun ketika itu berkarir akan saya lepas. Memang seperti itu. Itu dari awal. Memang sudah dari awal. Nah itu kalau ini yang menarik kan ini Pak ya. Itu katanya gaji Mbak waktu itu lebih besar daripada gaji suami waktu itu. Ketika itu ya sangat signifikan sebenarnya, cukup besar sehingga tapi sekali lagi Mas, kalau kami berjauhan pun itu ya, ketika itu saya pikir dengan gaji segitu pun saya pun tidak akan menjadi konglomerat ya, maksudnya mempertahankan gaji saya segitu kemudian ditambah dengan gaji suami, yang ada malah kami akan kosnya masing-masing. Setelah itu rumah tangganya tidak ternutrisi, itu loh, itu menurut saya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk memenangkan suami saya. Nah itu pemikirnya panjang nggak Pak waktu itu Pak? Cukup panjang Mas sebenarnya, karena ya satu, saya kuliahnya, sebenarnya suami tidak pernah meminta saya untuk berhenti bekerja, karena beliau tahu saya bekerja di bidang yang memang sesuai dengan passion saya, dan kemudian tahu bahwa sekolah saya pun cukup panjang, karir yang saya bina itu pun perjuangannya pun di mata dia pun cukup nyata, sehingga suami saya sendiri pun tidak pernah meminta untuk saya berhenti bekerja gitu. Tapi saya sendiri tahu bahwa dia tidak mungkin berjuang sendiri gitu ya. Peran saya ini besar untuk dia, untuk mensupport, untuk menjadi teman, untuk merawat, menjaga, membantu, memenuhi semua necessity, kebutuhannya setiap hari. Mungkin itu dirasa tidak atau kurang penting karena tidak terlihat, tapi sebenarnya itu kesini-sini sebenarnya sangat penting dan menjawab semua pertanyaan. Mungkin kenapa beliau bisa sampai di tahap ini gitu, atau bagaimana bisa menjaga prestasi kerjanya untuk tetap baik gitu ya. Mungkin karena itu Mas gitu. Siap. Mbak Ewa, kenapa nggak memilih jalan moderat, misal Mbak tetap berkarir tapi pindah-pindah menyesuaikan tempat suami bekerja gitu Mbak? Kenapa nggak seperti itu Mbak? Sebenarnya sih waktu itu dipikirkan juga akan mengambil cara yang seperti itu ya. Tapi ketika mengikuti suami bekerja di Papua, kondisinya ternyata berbeda, tidak sesuai seperti yang mungkin ketika itu saya pikirkan. Saya kemudian langsung hamil, kemudian punya anak, dan ketika itu memang karena jauh dari keluarga dan suami banyak tugas keluar kota dan otomatis tidak ada yang membantu, saya tidak bisa meninggalkan anak saya yang ketika itu usianya masih sangat kecil untuk berkarir di hotel atau di bidang industri yang sejenis, karena memang jadwal
jam kerjanya juga kan berbeda ya, maksudnya cukup panjang dan tidak selalu sama, malam terlalu malam, juga begitu juga pagi mungkin berangkatnya sangat pagi, sehingga saya tidak ketemu idealnya untuk tetap melanjutkan berkarir ketika itu. Dan saya pikir, itu nanti bisa saya lakukan kemudian, tapi untuk anak tentunya waktunya kan terbatas ya Mas. Yeah. Nah, jadi saya kembali lagi, saya prioritaskan kebutuhan anak dan suami saya. Mbak, kalau lebih sulit mana Mbak? Jadi bekerja di perusahaan yang internasional dengan mengurus rumah tangga ini, menurut Mbak effortnya lebih besar mana gitu Mbak? Dan lebih asik mana menurut Mbak? Tentunya nggak bisa dibandingkan ya Mas ya gitu. Tapi untuk bekerja di bidang pariwisata, sektor pariwisata dan industri hotel itu yang namanya waktu, tenaga itu nggak bisa hitung-hitungan ya. Jadi memang kehidupan kita akan sangat tercurah di situ. Dan nggak hanya 8 jam aja ya? Nggak hanya 8 jam aja Mas, jadi otomatis, tapi karena passion saya sebenarnya di bidang itu, jadi ya nggak kenapa-kenapa, memang energi yang dikeluarkan itu sesuai dengan irama kehidupan yang memang saya sukai gitu ya, jadi itu buat saya tidak menjadi masalah. Kalau memang fokusnya di karir, tapi kalau saya mix dengan kehidupan rumah tangga, tentunya akan korbannya cukup korban waktu untuk anak-anak dan suami memang akan cukup besar ya Mas ya gitu. Keasikannya berbeda-beda ya. Kalau untuk pengabdian terhadap rumah tangga itu kepuasannya ada lagi tersendiri gitu. Melihat anak-anak tumbuh dengan sehat, kemudian berprestasi, kemudian suami bisa menjalani pekerjaannya dengan baik, dan saya berada di sampingnya setiap saat, itu berbeda rasanya. Oke, siap. Oh ya, kalau boleh tahu jabatan Mbak di hotel apa? Saya dulu menjabat sebagai asisten wedding, international wedding sales manager. Sebelumnya juga bergelut di conference and conference services di Hotel Ritz-Carlton di Bali. Ya Mbak kan sekarang menjadi istri pejabat, menjadi istri Kepala OJK Malang. Apa tantangannya dan suka dukanya apa Mbak? Istri itu sekaligus pendamping suami, begitu juga saya sebagai ambassador, sebagai juga duta, dan baik di masyarakat juga saya harus mampu mengimbangi pengetahuan suami saya. Jadi itu nomor satu. Terus yang kedua, saya juga harus masuk di dalam lingkungan suami, bagaimana lingkungan pertemanan, kemudian lingkungan kerja suami saya, dan meningkatkan pengetahuan, basic pengetahuan saya tentang apa yang suami saya kerjakan. Itu juga merupakan challenge yang buat saya luar biasa, apalagi sekarang ini sangat cepat ya. Yang namanya teknologi, terutama di bidang perbankan, keuangan, industri jasa keuangan, itu rasanya balapan gitu. Tapi ya tentunya dengan saya ngobrol ya dengan suami setiap hari, saya rasa sedikit demi sedikit saya bisa memahami, dan kemudian nanti seandainya pun di luar sana ada yang kaum istri yang lain yang menanyakan tentang sesuatu yang mereka perlukan mengenai industri jasa keuangan, paling tidak saya mampu menjawab sedikit, dan kemudian nanti akan saya teruskan kepada yang lebih expert begitu Mas. Oke, siap. Kita pindah ke tema lain. Mbak kan juga punya anak yang bisa bilang berprestasi ya. Mungkin nanti ada berapa anak Mbak, lalu prestasinya apa aja, dan gimana cara mendidik anak yang bisa sukses itu Mbak. Mbak kan punya pengalaman yang mungkin tidak dipunyai ibu-ibu yang lain ya, pengalaman
ke sekolah di luar negeri, pengalaman internasional. Nah, itu apa berguna Pak dalam mendidik anak gitu Pak? Baik. Anak saya 2, sepasang. Sekarang yang satu umur 17 tahun, putri, dan yang putra umur 15 tahun. Sebagai orang tua tentunya saya masih dalam tahapan yang belajar ya Mas ya. Saya merasa belum sukses sebagai orang tua. Sebenarnya saya masih belajar untuk menyukseskan mereka dan mempersiapkan mereka untuk masa depannya nanti. Tapi yang saya sebagai orang tua lakukan itu adalah membuka pintu kesempatan seluas-luasnya, memberikan bekal yang seluas-luasnya, dan bahwa memberitahu pada mereka bahwa mereka itu adalah sosok yang mampu, gitu ya. Dan mereka ini saya persiapkan untuk nanti ke depannya itu menjadi manusia-manusia mandiri yang siap untuk menghadapi masa depannya. Dan untuk itu saya ikutkan berbagai macam kegiatan yang tentunya manfaat untuk mereka. Mulai dari pengetahuan agamanya, kemudian saya pastikan mereka mengikuti kegiatan olahraga yang bermanfaat untuk fisiknya, dan kemudian pengetahuan bahasanya juga akan selalu saya asah. Kemudian mereka pun harus tahu bagaimana bersikap di masyarakat, bagaimana mereka harus membawa dirinya, menjaga sopan santunnya, attitude-nya. Itu jauh lebih besar saya fokuskan dibandingkan bekal-bekal yang mungkin pada dasarnya orang sangat fokuskan, yaitu akademik dan yang lain-lain. Akademik, skill kehidupan, olahraga, prestasi itu menyusul kemudian setelah basic norma kehidupan, moral, kemampuan bersopan santun, bermasyarakat dengan baik itu telah mereka miliki. Seperti itu Mas. Gitu. Jadi Mbak ya, Mbak mengajari sebisa mungkin untuk yang lebih komprehensif ya, tidak hanya skill akademiknya saja gitu. Betul. Kenapa sebisa seperti itu Mbak? Biasanya kan orang hanya fokus di satu bidang ini saja yang difokusin. Kenapa Mbak memilih itu yang lebih general itu Mbak? Setiap manusia itu harus punya opsi dalam hidup Mas. Setiap manusia itu harus punya banyak pintu yang mereka buka. Kalau seandainya yang mereka ketahui itu hanya satu saja, ya, tidak siap untuk hal yang lain. Sementara di depan kita ini ya, kita sudah ketahui bahwa dunia itu luas sekali gitu ya. Jadi kalau seandainya mereka hanya menguasai satu bidang saja, kepercayaan diri mereka itu tentunya tidak akan sebesar seandainya mereka mencoba beberapa hal yang kemudian mereka yakini, sukai, dan kemudian mereka pupuk dan kembangkan kemampuannya gitu. Jadi saya dukung apapun asalkan itu positif untuk anak-anak, dan dengan mereka memiliki berbagai macam kemampuan dan kemudian pertemanannya pun luas, otomatis pintu-pintu tadi itu akan terbuka lebar untuk mereka nanti di kemudian hari, seperti itu. Oke, siap Mbak. Mbak kan punya pengalaman kuliah di luar negeri ya, dan menurut Mbak sepenting apa bisa anak atau orang lain untuk bisa mengenyam pendidikan di luar negeri itu, atau mungkin sama saja dengan kuliah di dalam negeri Pak? Kalau menurut Mbak gimana? Pro yang misal setuju kalau ada kesempatan ke luar negeri atau di Indonesia aja cukup Mbak? Ambillah kesempatan seluas-luasnya gitu ya. Jadi dengan kemajuan teknologi, terbukanya informasi, rasanya setiap orang tentunya memiliki opsi yang lebih dalam hidup. Saya sendiri, cita-cita saya sejak kecil memang mengenyam pendidikan di luar negeri Mas, gitu ya. Jadi itu yang selalu saya cita-citakan dan alhamdulillahnya tercapai. Jadi anak nanti akan seperti itu juga Pak ya mungkin ya? Akhirnya dengan kehidupan saya yang dulu seperti apa, dan kemudian anak-anak saya perkenalkan dengan pendidikan di luar sana, dan kebetulan kami pun
beberapa kali traveling dan juga kebetulan ikut suami bertugas ketika itu di Sydney, Australia. Jadi anak-anak pun sudah pernah mengenyam pendidikan di sana. Keinginan mereka itu untuk mengeksplor dunia itu menjadi lebih luas gitu. Jadi itu bukan melulu dari saya ujung-ujungnya. Saya hanya memperkenalkan, kemudian opsinya adalah dari mereka. Dan tentunya dengan akses mereka terhadap teknologi, terhadap dunia hanya dari one click away dari handphonenya bisa melihat berbagai macam tawaran apa yang ada di dunia sana, ketertarikan itu semakin besar dan otomatis cita-cita itu pun sudah terpatri. Walaupun buat saya yang namanya pendidikan itu baik di dalam maupun di luar negeri itu pasti tentunya baik ya gitu adanya. Tapi dunia ini lebar Mas, dunia ini luas. Seandainya bisa merasakan dan bisa bersekolah di sana, why not? Kenapa enggak gitu kan? Jadi kemudian bawalah ilmumu kembali untuk membangun negaramu. Oke Pak, sekarang soal hobi Mbak. Ini Mbak kan kayaknya punya banyak hobi, salah satunya hobi soal bunga gitu. Dan kenapa hobi itu penting menurut Mbak? Dan bagi perempuan yang berkarir dan yang berumah tangga lagi, harus nggak dia punya hobi juga gitu Mbak? Wanita itu pada dasarnya menyukai keindahan ya Mas. Jadi kalau saya ini memang dari dulu menyukai keindahan alam itu. Jadi dan entah kenapa karena minat dan kesenangan saya ada di sana sehingga mungkin selalu terulang-ulang dan menyukai. Allah pun memberikan kesempatan sama saya untuk tinggal di negara-negara yang pada dasarnya keindahan alamnya terutama terkait dengan bunga-bunga itu juga menjadi sesuatu yang entah kenapa kok saya perginya selalu ke tempat-tempat seperti itu. Jadi alhamdulillahnya ini terakhir suami ditempatkan di Malang. Kalau dulu sebelumnya saya sudah merasakan keindahan itu ya di Swiss, bagaimana bunga bisa luar biasa indahnya, di Belanda bagaimana, kemudian saya pindah ke Bandung juga seperti itu, dan kemudian di Papua tanah yang luar biasa diberkati, apapun yang Anda tanam di sana sama akan tumbuh dengan subur. Dan kemudian sekarang saya pindah ke Malang di mana bunga-bunga, tanaman semua pun tumbuh subur dengan udara maupun kualitas tanah yang baik di sini. Jadi hobi saya pun semakin tersalurkan gitu. Kalau menurut saya semua orang harus punya hobi. Ya, hobi itu menurunkan tingkat stres, membuat diri jadi lebih bahagia, ide-ide bermunculan, dan tentunya pertemanan juga semakin luas karena pertemanan melalui hobi juga sekarang banyak ya Mas gitu. Dan Malang ini kebetulan tempatnya untuk tanaman hias, tumbuhan, berarti doa-doa saya juga alhamdulillah terkabul. Betapa hobi saya di sini tersalurkan untuk merawat tanaman-tanaman seperti yang nanti mungkin Mas lihat nanti di halaman saya kalau seandainya ada waktunya gitu. Nah itu segila apa sampai terhadap bunga Pak? Jadi maksudnya hunting sampai kemana saja, lalu sampai menghabiskan berapa rupiah berapa gitu Pak? Gimana? Saya itu nggak spesifik, tapi yang pasti kesukaan saya ini untuk melestarikan sebenarnya. Jadi tanaman saya kumpulkan berdasarkan jenisnya dan kemudian seandainya sudah sesuai saya bisa kawin silangkan sehingga saya memproduksi hybrid yang baru seperti itu Mas. Dan saya kontak teman-teman saya mungkin letaknya ada di luar pulau, seandainya ada tanaman-tanaman yang kira-kira sesuai dengan minat dan hobi saya kumpulkan. Tidak harus mahal sebenarnya, tidak pernah saya beli yang berjuta-juta pun, tapi keinginan saya hanya untuk melestarikan dan kemudian
menambah jenisnya seandainya memungkinkan. Itu yang namanya tadi saya kawin silangkan, kemudian keluar biji untuk jenis yang baru, kemudian saya tumbuh kembangkan seperti itu. Oke, siap Mbak. Barisa kita jelang sesi akhir kita akan melakukan game cepat. Jadi Mbak Raisa cukup menjawab dengan cepat dari yang saya bacakan, gitu ya. Ketika bangun pagi, hal apa yang harus segera saya lakukan? Sholat. Dalam keseharian saya, apa yang tidak boleh saya lewatkan untuk dilakukan? Tersenyum dan berbahagia. Oh gitu ya. Jadi memang harus itu Pak ya, agar orang-orang yang lihat itu juga ikut bahagia gitu Pak ya. Hal yang saya syukuri hari ini adalah saya sehat, keluarga sehat, dan semua ada di sini bersama-sama. Oke. Hal yang paling saya cintai dari aktivitas keseharian saya adalah mengurus anak dan suami. hobi saya ketika sedang tidak bekerja adalah Merajut dan mengurus halaman bunga-bunga saya. teman-teman bilang saya adalah orang yang Lucu. Kenapa lucunya itu Pak? Gak tahu ya, tapi setiap saya cerita sesuatu buat mereka itu sesuatu yang lucu dan mereka bisa ketawa yang terbahak-bahak walaupun buat saya itu normal-normal aja gitu. Dan nggak ada niatan ya untuk Tanpa melucu gitu? iya. Oh, siap. Oke. Makna kebahagiaan menurut saya adalah bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, siap. Kita kasih tepuk tangan. Sangat luar biasa sekali jawaban-jawaban dari Mbak Raisa ini menunjukkan beliau adalah kalau saya ibu rumah tangga yang sangat konsen pada mendidik anak untuk berkembang dan juga suami juga mendukung suami yang berkembang. Mbak, ini penutup apa yang perlu dipersiapkan bagi anak muda khususnya anak perempuan agar bisa sukses di karir atau sukses dalam menemani suami dan mendidik anak-anak, apa yang perlu dipersiapkan dan dilakukan gitu? Ini khususnya anak perempuan ya. Iya. Oke. Di dunia yang sekarang ini hampir tidak ada perbedaan antara bagaimana kita mempersiapkan anak perempuan maupun anak laki-laki untuk masa depannya nanti. Tapi yang satu yang pasti adalah anak-anak harus diberikan kesempatan mengenal banyak hal. Jangan limit, jangan batasi mereka karena saat ini apapun itu sudah memiliki kesempatan untuk bisa menghidupi mereka di kemudian hari. Perkenalkan mereka dengan hal-hal yang baik. Untuk wanita tentunya basic point itu harus ada. Bagaimana mereka merawat dirinya, menjaga dirinya dengan baik, menghormati dirinya, dan kemudian nanti mereka pun harus memiliki kebutuhan bahwa berpendidikan tinggi itu adalah sesuatu yang mereka butuhkan. Karena wanita yang berpendidikan itu ketika dia dengan mendidik wanita, kita mendidik seluruh generasi, mendidik seluruh bangsa. Itu pun mungkin sudah pernah Mas Irham Thorik dengar ya dari Bung Hatta. Mendidik wanita itu artinya mendidik generasi dan mendidik bangsa. Mendidik lelaki, kita mendidik dirinya gitu. Tapi mendidik wanita, kita mendidik suatu bangsa. Jadi wanita itu nantinya akan menjadi pendamping bagi suaminya, menjadi pendamping bagi anak-anaknya. Dengan tingginya dia memiliki pendidikan, tentunya dia bisa membawa anak-anaknya juga kepada pendidikan yang jauh lebih tinggi dari dirinya, dan kemudian akan membawa kesuksesan bagi dirinya dan beserta suaminya. Kemudian tidak melupakan kodrat ketika nanti dia memutuskan untuk menikah dan memiliki anak, seperti itu. Oke, jadi sangat penting sekali ya dalam bagaimana perempuan itu bisa mampu mendidik anak-anaknya, menemani suami, dan karena kunci kesuksesan suami dan anak itu ada juga di wanita, Pak ya. Kira-kira seperti itu. Di belakang layar peran wanita itu akan sebenarnya sangat penting, Mas.
Seperti itu. Oke, itu saja mungkin teman-teman kita banyak belajar dari Mbak Reza terkait pengetahuannya dan lain sebagainya. Semoga menjadi inspirasi bagi wanita-wanita lain di luar sana bahwa tadi seperti kata Mbak Reza, jangan batasi kemampuan kita atau kemampuan anak-anak kita. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini disupport oleh Paragon Corp dan Hawaii Waterpark Malang.